Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur merupakan rutinitas manusia yang harus dijalani, karena memanglah tidur diciptakan Allah adalah untuk hidup. Jika hanya hidup tanpa tidur, maka sudahlah pasti manusia tidak akan pernah hidup, dan demikianlah sebaliknya. Tidur dengan waktu yang tepat dan cukup akan menjadikan hidup menjadi sehat dan tidak akan mudah terkena penyakit. Namun walau demikian, tidur di sisi lain juga dapat memberi efek buruk bagi manusia. Hal ini diakibatkan dari tidur yang tidak sehat, baik alasannya karena waktu dalam tidur ataupun posisi tidur yang kurang baik. Kesimpulannya adalah tidur sangatlah baik untuk hidup, dan terkadang tidur juga menjadi hal terburuk bagi hidup. Lalu bagaimanakah hakikat tidur yang baik menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Metode dan cara bagaimanakah yang digunakan beliau menjadikan tidur sebagai obat bagi kesehatan tubuhnya? Simak penjelasannya sebagai berikut. Sahabat Islam Foundation, seperti mana dijelaskan di atas bahwa tidur merupakan rutinitas manusia yang harus dijalankan, karena tidur adalah bahagian dari hidup. Di dalam Al-Quran sendiri, Allah menyinggung kata tidur sebanyak 13 kali. Salah satu di antara ayatnya Allah berfirman, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. Dan dialah menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadlihi inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Mengenai tidur sehat dan baik, Rasulullah SAW pernah memberi saran dan metode untuk mendapatkan tidur yang nyenyak, lagi sangat berguna bagi tubuh. Beliau pernah bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah, thumma taji' 'ala shiqqika al-ayman." Jika engkau hendak menuju baringanmu, maka berwuduklah seperti engkau berwuduk untuk solat. Kemudian berbaringlah di rusukmu sebelah kanan. Ada hikmah dan tujuan tentunya mengapa Rasulullah SAW menyuruh umatnya untuk tidur dalam keadaan berbaring pada rusuk sebelah kanan. Jawabannya terdapat pada manfaat yang besar bagi kehidupan kita semua. Tentang hikmah mengapa harus demikian, para ahli medis baru-baru ini menemukan rahasia di balik sabda Rasulullah mengenai tidur seperti mana dalam hadis di atas. Menurut sebuah studi, tidur menyamping lebih memungkinkan bagi otak untuk membuang limbah, sehingga bisa mengurangi resiko Alzheimer serta penyakit neurologis lainnya. Para ahli kedokteran membenarkan adanya hadis Rasulullah di atas. Faktanya, mereka menyimpulkan hikmah tidur berbaring ke kanan terdapat 13 penyembuhan tubuh yang sangat baik. Pertama, membantu sistem pernafasan lebih lancar. Tanpa kita sadari, ketika tidur, lidah bisa jatuh ke belakang hampir mendekati tenggorokan, sehingga proses pernapasan pun menjadi sedikit terhambat. Kondisi tersebut sering terjadi bagi yang biasa tidur telentang. Orang yang tidurnya mendekur akan mengalami kekurangan oksigen dan bisa menyebabkan pernafasan tiba-tiba terhenti beberapa saat. Hal ini membuat orang tersebut bangun mendadak dan merasa pusing. Namun, jika tidur dengan posisi miring ke kanan, maka kesulitan dalam bernafas dapat dicegah. 2. Mengistirahatkan otak kiri. Otak manusia pada dasarnya dibagi menjadi dua bahagian, yakni otak kanan dan otak kiri. Otak bagian kanan bertugas mempersarafi organ tubuh sebelah kiri. Begitu juga sebaliknya. Dalam aktivitas sehari-hari, kita sering menggunakan organ tubuh sebelah kanan. Jadi kita tidur miring ke kanan, maka giliran otak kiri yang mensarafi organ tubuh sebelah kanan. Dan ini bisa menghindari dari bahaya yang timbul, seperti pengendapan pembekuan darah, asam sisa oksidasi lemak, serta penyempitan pembuluh darah.
3. Meringankan kerja jantung. Saat kita tidur dengan posisi menghadap ke kanan, maka proses distribusi peredaran darah akan lebih merata dan konsentrasi aliran darah akan menuju ke sebelah kanan bawah. Otomatis ini memicu beban aliran darah yang keluar dan masuk jantung menjadi lebih rendah. Posisi miring ke kanan saat tidur juga akan memperlambat denyut jantung yang secara otomatis akan menurunkan tekanan darah serta membantu supaya organ lain tidak menimpa jantung. Seperti diketahui bahawa letak jantung kita berada di sebelah kiri. 4. Menyehatkan lambung. Lambung manusia diibaratkan tabung berbentuk koma dan memiliki ujung katup menuju usus yang mengarah ke bawah bagian kanan. Jika tidur menghadap ke kiri, maka lambung akan terganggu dikarenakan pengosongan lambung akan terhambat dan menjadi lebih lambat. Ketika hambatan itu muncul, maka asam lambung akan naik sehingga menjadi erosi dinding lambung. 5. Menyehatkan paru-paru. Manfaat tidur menghadap ke kanan juga penting untuk paru-paru. Perlu diingat bahawa ukuran paru-paru sebelah kanan lebih besar daripada paru-paru sebelah kiri. Saat tidur dengan posisi tubuh miring ke kanan, maka posisi jantung pun akan ikut ke kanan. Hal ini tidak masalah lantaran paru sebelah kanan lebih besar. Namun jika posisi tidur dengan arah menghadapi ke kiri, maka otomatis paru-paru kiri kita yang kecil akan ditekan oleh jantung, sehingga kondisi tersebut tidak baik bagi paru-paru kita. 6. Mencegah bantu kantung empedu. Tidur dengan posisi menghadap ke sebelah kanan akan menyebabkan aliran cairan lancar sehingga cairan empedu meningkat. Hal ini bisa mencegah batu kantung empedu. 7. Meningkatkan waktu penyerapan gizi. Ketika tidur, maka akan terjadi pergerakan usus yang meningkat. Posisi tidur menyamping ke kanan akan membuat perjalanan makanan yang tercerna lebih lama sehingga penyerapan sari makanan menjadi lebih optimal. 8. Merangsang buang air besar. Dengan posisi tidur menghadap ke kanan akan membuat proses pengisian usus besar lebih cepat penuh sehingga dapat merangsang gerak usus besar dan relaksasi dari otot anus. Hal ini akan merangsang untuk buang air besar. 9. Mengurangi rasa tegang pada punggung. Tidur menghadap ke kanan juga dipercaya bisa mendukung kenyamanan saat tidur karena ketegangan yang terjadi di bahagian punggung akan dapat dikurangi. Cobalah menekuk lutut saat tidur menyamping dengan posisi mirip seperti janin yang tengah berada di dalam kandungan. 10. Mengeluarkan getah pankreas. Ketika aliran cairan bisa lancar, maka peningkatan keluarnya cairan empedu juga akan meningkat sehingga pembentukan batu kantung empedu dapat dicegah dengan tidur miring ke kanan. Selain itu, getah pankreas pun terjadi meningkat ketika posisi tidur kita diubah ke sebelah kanan. 11. Memberikan efek rileks. Posisi tidur menghadap ke kanan yang benar disertai penggunaan bantal yang tepat untuk kepala, maka ketika kita beranjak tidur akan merasa lebih rileks. Relaksasi ini bisa dialami karena sendi-sendi kita mendapat dukungan baik dari posisi tidur dan bantal yang tepat, sehingga rasa sakit yang kita rasakan akan berkurang. 12. Tidur lebih nyenyak. Posisi tidur miring ke samping kanan juga dapat mengurangi segala masalah tidur. Seperti halnya mendengkur, posisi tidur miring ke kanan seperti posisi bayi, di mana kaki ditekuk dan tubuh membengkuk, maka kualitas tidur pun akan lebih baik dan lebih terasa nyenyak. 13. Meningkatkan kebugaran tubuh. Manfaat tidur menyamping ke sebelah kanan faktanya juga penting untuk kebugaran tubuh, karena organ vital dalam tubuh kita bisa istirahat ketika kita tidur dengan posisi menghadap ke kanan. Hal ini otomatis akan membuat tubuh kita lebih segar dan bugar saat membangun keesokan harinya, karena ketika organ-organ tubuh dalam keadaan sehat, maka secara tidak langsung dari luar kita terlihat bugar dan bersemangat. Demikianlah 13 manfaat tidur berbaring ke kanan seperti mana yang telah jelaskan oleh Rasulullah SAW pada 1400 tahun yang lalu. Sungguh luar biasanya Rasulullah. Sungguh Rasulullah adalah Nabi yang benar dalam segala perkataannya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga penjelasannya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.